Dana darurat sejatinya berfungsi untuk membantu kamu meminimalisir risiko berkurang atau hilangnya pendapatan. Namun sayangnya, hanya sedikit warga Indonesia yang memiliki dana darurat dalam jumlah ideal. Financial educator dan periset Liverpool Aulia Akbar mengatakan ada faktor mengapa seseorang sulit menabung untuk memenuhi ketersediaan dana darurat, yakni adanya kewajiban membayar cicilan hutang yang melebihi batas ideal dan pengeluaran bulanan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun yang bersifat gaya hidup. Nah, inilah 4 hal tentang dana darurat yang wajib sekali kamu tahu. Ketersediaan dana darurat mencerminkan tingkat likuiditas yang paling mendasar. Dalam perencanaan keuangan, dana darurat kerap kali disebut dengan istilah Basic Liquidity Ratio atau rasio likuiditas. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung beberapa lama dana darurat dapat menanggung pengeluaran bulanan seseorang adalah total aset lancari dibagi pengeluaran bulanan. Untuk pengeluaran, ada pengeluaran wajib seperti pajak, cicilan hutang, tagihan-tagihan rumah, atau zakat. Lalu pengeluaran untuk kebutuhan seperti biaya belanja bahan makanan, internet, dan lainnya. Terakhir, pengeluaran yang bersifat keinginan seperti traveling, belanja barang hobi, dan sebagainya. Besaran dana darurat bergantung pada kondisi dan pengeluaran. Seseorang yang berusia muda, lajang, produktif, dan tidak memiliki tanggungan tentu cukup dengan dana darurat yang setara 3 kali pengeluaran bulanan. Berbeda dengan seseorang berusia muda yang sudah berumah tangga dan memiliki 1 orang anak. Idealnya, individu seperti ini menyimpan dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Bagi seorang pemuda lajang, menyimpan dana darurat terlalu banyak hanya akan menambah jumlah aset tidur alias tidak produktif. Alangkah lebih baik bagi mereka yang masih muda untuk memusatkan dananya untuk berinvestasi. Intinya, semakin besar jumlah pengeluaran bulanan, semakin banyak tanggungan dan semakin tinggi risiko pekerjaan, maka makin besar pula jumlah dana darurat yang harus disediakan. Saat dana darurat tak cukup, maka terpaksa berhutang. Ketika kamu kehilangan pekerjaan dan hanya memiliki dana darurat untuk 1 bulan saja, maka satu-satunya cara untuk bisa memenuhi kebutuhan di bulan selanjutnya adalah dengan cara berhutang. Tanpa disadari, dengan adanya hutang akan muncul pengeluaran pasif bersifat wajib yang harus dibayar. Itulah sebabnya mengapa kamu wajib memiliki dana darurat. Tidak akan ada yang tahu kapan kita mengalami masalah keuangan. Lakukan dengan 10% penghasilan. Jika dana darurat kamu kurang, alokasikan saja dana minimal 10% dari penghasilan bulanan untuk mengumpulkannya. Apabila kamu menginginkan proses pengumpulan yang cepat, maka tidaklah salah untuk mengalokasikan dana 30% dari penghasilan. Dengan catatan, proses menabung ini tidak memberatkanmu. Bila harus mengurangi pengeluaran untuk menabung dana darurat, kurangilah pengeluaran yang bersifat keinginan, bukan yang wajib atau butuh. Nah, itulah 4 hal tentang dana darurat yang sudah kamu ketahui. Oke lah, seperti biasa, jangan lupa tidur ya.